Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, kembali lagi dalam video pembelajaran kita. Kali ini kita masih membahas tentang ukuran letak data. Ukuran letak data ada 3 kemarin. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, dan ketiga persentil. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas tentang kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kali ini kita akan bahas 2, yaitu desil dan persentil. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar, sehingga ada 9 desil yang membagi data tersebut menjadi 10 bagian. Kita lihat pada desil data tunggal, misalnya X1, X2, X3, dan sampai Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang besar. Maka desil data tunggal itu bisa ditentukan dengan rumusnya DI sama dengan data ke I kali N tambah 1 dibagi 10. Jadi desil itu per 10. Maka datanya DI itu jatuh ke data I kali N tambah 1 dibagi 10. Dimana I-nya 1 sampai 9. Bisa kalau desil 1 berarti D1, desil 2, D2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk data berkelompok, untuk menentukan desilnya adalah kita gunakan rumus DI sama dengan tepi bawah kelas desil I ditambah dalam kurung I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif atau FK sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil itu kurung dikali panjang ke kelas. Ini I-nya bisa 1 sampai 9. Jadi desil ada 9. Ada berapa? Kemudian persentil. Persen ini artinya per 100. Jadi data itu dibagi menjadi 100 bagian. Persentil ya. Sehingga ada 99 desil, yaitu P1, P2 sampai P99. Persentil inilah yang membagi data menjadi 100 bagian. Nah, persentil data tunggal, misalnya X1, X2, X3 sampai Xn, diurutkan juga dulu dari kecil sampai yang terbesar. Maka desilnya juga dapat ditentukan mirip dengan rumus-rumus sebelumnya, median, kemudian kuartil, desil ya. Kalau kuartil di sini 4 karena datanya dibagi 4 sama besar. Kalau desil di sininya 10. Nah, sementara di persentil kita tahu persen itu per 100. Maka rumusnya seperti ini, dimana I-nya 1 sampai 99. Kemudian persentil data berkelompok juga hampir mirip dengan kuartil dan desil. Yang membedakan di sini saja. Kalau persentil I-nya dibagi 100, yang lainnya mirip. I-nya 1 sampai 99 dan seterusnya. Baik, kita cobakan contoh pertama. Tentukan nilai desil ketiga, desil ke-7, dan persentil ke-65 dari data berikut. Nah, langkah pertama adalah kita urutkan dulu datanya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dalam ini yang terkecil 8, seterusnya, sampai yang terbesar adalah 17. Kemudian desil ketiga bisa kita tentukan, yaitu sama dengan data ke I-nya kita ganti dengan 3. Nah, desil ketiga. Kemudian N-nya 15 kita ganti. Maka data desil ketiga jatuh pada data ke, yaitu 3 kali 15 tambah 1, 16. 3 kali 16 adalah 48. 48 kita bagi 10, maka ketemunya adalah yaitu pada data ke 4,8. Artinya
Artinya desil 3 itu jatuh pada data keempat dan tepat di data keempat, lebihnya adalah 0,8 dari selisih antara data kelima dan data keempat. Data keempat adalah 10, kita tulis. Kemudian 0,8 dari selisih X5 dan X4 atau data kelima dan keempat. Karena sama-sama 10, maka selisihnya 0. Artinya desil ketiga itu terletak pada angka 10. Berikutnya desil ketujuh. Desil ketujuh adalah terletak pada data ke, kita ganti I-nya dengan 7, N-nya 15. Maka kalau kita selesaikan, jadi data itu jatuh pada data ke 11,2. Atau tepatnya desil ketujuh itu adalah sama dengan data ke 11 ditambah lebihnya 0,2. 0,2 nya itu adalah dari selisih antara data 12 dan data ke 11. Data ke 11 kita lihat adalah 14. Kemudian data 15 adalah data ke 12 adalah 15 dan yang 11 adalah 14. Sehingga selisihnya 1 ya. 1 dikali 0,2 adalah 0,2. Sehingga desil ketujuh tepat pada angka 14,2. Nah, selanjutnya persentil 65. Data ini tepat jatuh pada I-nya ini kita ganti dulu 65. Kemudian banyak datanya 15. Maka jika diselesaikan, jadinya persentil 65 itu jatuh pada data ke 10,4. Atau lebih tepatnya, data ke 10 ditambah 0,4 lebihnya ya, dikali dengan selisih antara data ke 11 dan 10. Jadi letaknya di sini, antara 10 dan 11. Data ke 10 adalah 13, kita tulis di sini, ditambah 0,4 dari selisih data ke 11 dan 10. Data 11 14, data ke 10 adalah 13, maka selisihnya 1. Sehingga 0,4 kali 1 0,4. Maka jika dijumlahkan 13 ditambah, maka kalau dijumlahkan 13 tambah 0,4 adalah 13,4. Jadi persentil 65 jatuh pada angka 13,4. Nah, itu dia tentang desil dan persentil data tunggal. Nah, berikutnya kita lihat contoh yang data berkelompok. Ada data kita diminta menentukan desil keempat dan desil 25. Nah, banyak datumnya ada 80. Kita tentukan dulu desil keempat itu terletak pada kelas yang memuat datum 4/10 dari N-nya 80. Berarti 4 dikali 80 320 dibagi 10. Maka desil keempat itu jatuh pada kelas yang memuat datum ke-32. Nah, datum ke-32 itu tepat berada di datum ke-32 itu berada di kelas 45 sampai 49. Ya. Nah, di kelas pertama ini datum 1 sampai 8 kan? Kemudian kelas yang kedua ini dari 9 sampai 18. Dan kelas ini dari 19 sampai berapa? Nah, di kelas ketiga ini dari 19 sampai ke 31. Maka otomatis yang datum ke-32 ini berada di kelas 45 sampai 49. Kalau sudah jelas kelasnya, maka kita tentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Tepi bawah dikurang 0,5.
batas bawahnya 45, maka dikurang 0,5, ketemu tepi bawahnya. Kemudian batas atasnya 49, kita tambahkan 0,5, maka ketemu tepi atas. Dari sini dari selisih tepi bawah dan tepi atas ketemu panjang kelasnya 5. Kemudian frekuensi desil 4 adalah 17. Frekuensi kumulatifnya itu jumlah dari 13 tambah 10 tambah 8. Kemudian 31. Nah, karena sudah lengkap, kita masukkan ke rumus. Tepi bawahnya 4,5. I-nya kita ganti 4, nah desil keempat. 4 per 10 kali 80 dikurang 31 dibagi 17 dikali panjang kelasnya 5. 4 kali 80 320 dibagi 10, ketemunya 32. 32 kurang 1 kali 5 dibagi 17, ketemunya 0,9, sehingga desil keempat adalah 44,79. Jadi desil keempat dari data tersebut adalah 44,79. Nah, yang berikutnya disuruh kita diminta menentukan persentil ke-25. Kita perhatikan di mana letaknya, yaitu berada pada kelas yang memuat datum ke-25/100 dari banyak datanya 80. Berarti 80 kali 25 itu 2000 ya, dibagi 100. Maka persentil 5 terletak pada kelas yang memuat datum ke-20. Datum ke-20 itu berada di kelas ke-3, 40 sampai 44. Kalau sudah tahu kita kelasnya, maka kita tentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian panjang kelas sama dengan tadi. Frekuensi persentil 25 adalah 13. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 8 tambah 10 tambah 8. Oke, kalau sudah lengkap, kita masukkan ke rumusnya. Persentil ke I sama dengan tepi bawah kelas persentil I ditambah I per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas persentilnya dikali panjang kelas. Ini tepi bawahnya. Kemudian I nya kita ganti dengan 25 karena yang kita cari adalah persentil 25. Frekuensi kumulatifnya adalah 18 dibagi dengan 13 frekuensi kelas persentilnya, dan panjang kelasnya 5. 25 kali 80 dibagi 100, 2000 bagi 100 ketemunya 20. Kemudian 20 kurang 18 adalah 2. 2 dikali 5 10, lalu dibagi 13 ketemunya 0,77, sehingga persentil ke-25 adalah 40,27. Nah, silakan Anda coba tugas berikut untuk lebih menguasai materi ini. Nah, silakan dikumpulkan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.